Gila anda. Taunya nenek gua lihat kan. Iya. Lu ngapain katanya? Latihan SKJ. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku, di mana gue akan mengundang tamunya diajak cerita soal masa kecilnya, karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Tapi adik-adik pasien kanker yang kamu bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita kadang-kadang suka ngerasa cerita-cerita masa kecil kita ya biasa aja gitu. Padahal kan bayangin ada anak-anak umur 7, umur 8 pengen juga tuh suatu hari cerita tentang masa kecilnya ketika dia bisa mengatasi kanker yang sedang didapatkannya gitu oleh pejuang anak-anak kanker ini. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak soal Pita Kuning, di Instagram dan di TikTok kami @pita_kuning, di Twitter Pita Kuning, Facebook Pita Kuning, website pitakuning.org.id, dan di video description ada rekening kalau pengen nyumbang. Hari ini datang seseorang yang menyumbangkan ketenarannya, kehadirannya membawa masanya tahu Pita Kuning, insya Allah ada yang ikut nyumbang. Amin. Jadi sebetulnya gini, Loh, Mas Panji. sebentar dulu, kan saya kan baru mau memperkenalkan. Bahasa Anda sudah langsung masuk. Nah, saya mau bridging aja. Sule, apa kabar? Baik, sehat. Kalau saya sakit nggak kesini. Iya, betul. Berarti saya diinfus. Betul. Gitu. Anda benar. Ya. Anda ini ya. Itu. Bukan. Nah, jadi awalnya tuh gue datang ke rumah dia. Ya. Terus kita lagi ngomongin apa sih? Dia yang ke rumah saya. Iya kan, saya ke rumah dia tadi saya bilang. Anda ke rumah Anda gitu. Saya ke rumah Anda. Oh, iya. Rumahnya gede banget. Siapa yang cerita sama gue ya? Ada orang yang ke rumah lu, terus rumah lu gede banget. Tapi emang rumahnya kayak hotel. Iya. Rumah dia gede banget, lengkap dengan kolam renang dan lapangan basket di atas. Orang kaya doang tuh punya lapangan basket di atas. Terus kita lagi ngomongin apa gue lupa. Terus dia akhirnya menyediakan diri untuk datang ke sini. Padahal kan kita tahu dia sibuk. Enggak bisa. Datanglah ke sini untuk cerita masa kecilnya. Jadi di sini nih, Le, lu akan cerita dari lu lahir sampai SMA. Dah, sekitar segitu. Jadi aja. begini ya. Tunggu dulu. Oh, iya. Kok udah langsung sih? Semangat amat. Semangat saya kalau Pita Kuning. Iya, bagus. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih Mas Panji. Apa tuh? Untuk kan sekarang ini YouTube banyak endorse iklan-iklan ya untuk para youtuber. Yeah. Kayaknya untuk pengiklan ya, marketing atau siapapun, ini kayaknya pantas banget untuk dikasih endorse. Betul. Karena uangnya untuk Pita Kuning. Betul, terima kasih. Menyumbang. Sekalian Anda mengingatkan, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Siska Suitomo. Saya ingatin itu sih. Iya betul. yang bantu program kami Food for Hope. Food for Hope tuh program donasi Rp5.000 yang dikumpulin untuk beli makanan untuk keluarga yang datang dari kalangan tidak mampu, pasien kami. Terus Ibu Siskanya ngasih makanan, ada rawon, ada cumi, nggak tahu apa namanya Bu Siska, mohon maaf, sama ada ini apa sih, risoles ya? Risoles gitu buat kita ngemil-ngemil. Silakan. Iya, ada dong, silakan. Tapi kalau misalkan ada brand yang mau naruh di sini juga dengan senang hati. Iya. Biar brandnya itu makin berkah. Betul, benar sekali. Ngomong-ngomong, lu nih ngisi episode ke-20, episode terakhir season 1. Udah 20 episode. Luar biasa. Iya. Anda tamu yang luar biasa. 20 ke 20. Anda ke 20. Iya. Anda mari kita ngomongin angka, mari kita mulai dari tanggal lahir. Anda lahir tanggal? Lahir tanggal 15 apa? 15 hari waktu itu. Tanggal kan tanya 15 apa? Iya 15. kan, kalau gua nanya tanggal lahir mah lengkap. Oh, emang tanggal lahir, November. tapi kan tanggal bulan tahun. 15 November. 15 November. Scorpio Anda. Scorpio. Wow, berarti Anda hasrat seksnya tinggi. Luar biasa. Nyapit, diam-diam menghanyutkan. Iya betul. Enggak, Scorpio tuh, gue punya banyak Scorpio. Istri gue Scorpio, anak gue yang cewek Scorpio, makanya Istri agak lu Scorpio? juga gue. Iya, istri gue Scorpio. Istri gua apa ya? Gua nggak tahu sampai sekarang. Scorpio Anda berarti. Lu yang sering lihat ini ya? Iya. Bintang ya? Iya enggak, gue tuh seneng aja buat gue lucu zodiak tuh. Lu zodiaknya apa? Gemini gue. Oh iya pasti tuh lihat tuh. Nih Scorpio sama Gemini cocok jodoh. Sebenarnya enggak katanya. Oh, iya. Bini lu tanggal berapa ulang tahunnya deh? Ulang tahun, enggak tahu juga. Enggak tahu. Tahu. Iya. 14 apa dong? 14 hari lagi. Enggak, 14 Desember. Desember apa tuh? Sagittarius. Enggak, Sagittarius ya. Sagittarius kali ya. Taurus soalnya Mei. Sagittarius. Iya, benar.
Nggak cocok tapi Capricorn. Apa lu tadi apa? Scorpio. Pasangan mah nggak ada yang cocok. Ya benar juga dicocok-cocokin. Iya, dicocok-cocokin. Benar juga. Tugas kita sebetulnya yang mencocokkan Bagus. ketidakcocokan itu. Bagus. Iya. Bagus. Nah, kalau misalkan ada orang bercerai alasannya ketidakcocokan, itu nggak pas, salah. Itu. Justru harusnya mencocokkan. Iya, mencocokkan. Nah, Anda lahir 15 November. Cimahi. Tahun 77. Gue tuh antara 76 sama ini nggak jelas sebetulnya. Beneran ini mah. Jadi kata abah 76, kata emak 77. Ini jadi bingung. Ya kan ketidakcocokan itu yang Ya, kemudian mungkin. iya. Akhirnya Iya. dibikinlah akte. Udahlah 77. Gitu. Akhirnya 77. Jadi sebenarnya waktu lo lahir tuh nggak langsung ada akte. Nggak. Mungkin dibantu bidan kali ya, nggak di rumah sakit waktu itu, jadi nggak ada aktenya. Dukun beranak. Dukun beranak, betul sekali. Ma'uar namanya waktu itu. Ma'uar. Nah, Ma'uar Bagus. itu punya anak, Mangkas masih dukun beranak juga. Mangkas, iya. Mangkas. Ma'uar. Mangkas sudah almarhum dua-duanya. Sekarang tinggal anaknya Cemi. ICMI, bagus. Masih gitu. Iya. Jadi turun temurun. Bagus. Iya. Bisa gitu ya? Lo masih tahu sih itu semua? Masih tahu karena itu kan momen-momen yang luar biasa yang menyelamatkan hidup. Betul, karena itu hidup Anda jadi ada karena Ada. dibantu dari Betul, situ. Jadi waktu lahir lo nggak jelas nih 76 atau 77. Iya, Udah lupa lah. tuh. Udah akhirnya 77 udah Akhirnya disepakati sama keluarga dan juga kelurahan. Betul. Iya, 77 lah. tercatat di akte soalnya. Tercatat di akte, Oke. Lahir gitu. di Cimahi. Di Cimahi. Waktu itu keluarga apa kalau boleh tahu, bapak dan ibu saat itu apa? Keluarga bapak laki, ibu. Bu Ika, kan saya tahu maksudnya profesinya. Gue Oh. pengen tahu dari lahir kah di Cimahi turun temurun atau pergi datang ke Cimahi gitu Enggak. karena kerjaan atau Enggak, emang di situ. Hmm. Jadi emak sama bapak tuh tetangga. Bapak di Kamarung, Nyalindung, emak di Citerep. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Citerep gue pernah dengar. Pernah kan? Yang satu lagi tuh. Bukan Bogor, ada dua, Citerep Bogor, ini Citerep Cimahi. Citerep Cimahi. Iya. Yang tadi pertama bapak lu dari mana? Kamarung, Nyalindung. Kamarung, atasnya Nyalindung. lah. Atasnya kampung lah gitu. Tetangga tadi lu bilang. Tetangga. Nah, bapak tuh main di rumahnya bapaknya emak saya. Suka bantuin macul dan yang lain-lain. Akhirnya sukalah sama emak saya. Nah, setelah suka, emak saya nggak suka. Akhirnya dijodohin lah sama abah saya, kakek saya, Aki Ani waktu itu. Udah nikah gitu. Waktu itu Sebelum ada saya, dia kan iya baru nikah. jelas, Ya. jelas. Itu udah pasti. Kalau Anda sudah ada, Anda bukan anak mereka. Iya. Anda Ya, anak yang lain. Sedikit cerita itu dari Iya. mereka. Lu tuh anak keberapa, Le? Anak keberapa dari berapa? Ini yang bingung. Benar, karena Lucu banget. abah sama emak itu punya anak 11 ya. Nah, sebelum lahir saya nih Mas Panji, sebelum lahir saya, yang saya ingat tuh satu In, yang lainnya saya nggak tahu namanya. Jadi lahir umur setahun meninggal, lahir lagi umur 2 tahun meninggal, lahir lagi umur 3 tahun meninggal. Udah berapa tuh? 3. Pokoknya Iya. 4 meninggal. Nah yang Tapi konsisten ya, masih terus nyoba Iya, lagi ya, hebat. masih terus nyoba. Bapak saya tuh waktu itu kan belum ada kayak herbal atau Iya, apa iya, ya, obat-obat kuat nggak ada. Iya, iya. Jadi alami waktu itu. Betul. Nah, lahir yang kelima lahir kakak gua. Iwan Setiawan namanya. Nah, Iwan Setiawan. dulu tuh ada keyakinan mereka ada ke orang pintar. Nah, akhirnya dikebo bingung lah. Apa tuh kebo bingung? Nah, nggak tahu kan? Saya kasih tahu, tenang. Kebo bingung itu laki-laki yang dipakai anting. Nah, ini harus pakai anting. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Ke si kakak lu tuh Iwan iya, Setiawan. kalau mau hidup, Oh. gitu kan? Sampai segitunya orang dulu. Lucu banget ya, kan? supaya hidup diantingin. Betul. Gue pikir berarti selama ini cowok-cowok yang pakai anting, Ya. itu sebenarnya syarat biar hidup ya. Mungkin. Gue pikir ngondek. Iya, iya. Ternyata syarat biar hidup. Alhamdulillah dapat materi stand up saya. Punchline-nya dari Mas Panji. Oh gitu. Iya, diantingin. Apa istilahnya kebo? Kebo bingung. Kebo bingung. Nah, terus yang kedua syaratnya adalah jangan mengakui kalau abah itu bapaknya. Jadi harus mengakui orang lain. Siapa nih yang bilang ini? Yang bilang ini siapa? Dari orang pintar. Kayaknya nggak pintar-pintar amat deh. Kayaknya syaratnya Nah, aneh banget. itu Masa dia. bapaknya sendiri nggak boleh diaku? Itu dia masalahnya. Yang jadi masalah adalah terus beneran hidup loh gitu.
dengan keyakinan itu gitu. Iya ya. Iya. Apalagi yang 1, 2, 3, 4 almarhum pada akhirnya. Almarhum. Nah ini kan ada satu lagi nih, Iya. ya, yang meninggal hidup. juga. Iya. Nah ini kakak saya hidup, udah itu diantingin, udahlah. Akhirnya sama bapak juga manggilnya nggak bapak, nggak boleh, harus AA. Oh gitu ya. Iya. Terus lahir lagi In Perempuan itu ya? perempuan. Dia meninggal lagi. Oh meninggal ini. Gitu, karena nggak disaratin, karena bingung syaratnya, karena ini perempuan. Iya. Karena perempuan kan udah Karena pakai anting. anting, gitu. Iya betul. Nah terus lahirlah saya. Saya sama diantingin juga. Oh gitu. Saya ngaku bapak saya itu adalah Pak Danu, dukun bengkong, dukun sunat. Bener ini mah. Yang bener nih Le. Serius. Ini belum pernah diceritain di mana-mana, hanya di Pita Kuning. Respect. Tapi buat apa cerita kalau nggak nyumbang duit? Kan nanti iklan ada. Tenang, nanti saya kasih Iya. nomornya. Nggak, tapi ini bener nih. Beneran serius. Akhirnya dari situ saya sampai pakai anting dulu dari minder, dikatain perempuan dan yang lain-lain sebelum ada populer orang pakai anting tuh gaya. Betul. Gitu. Akhirnya Iya. pakai anting sampai SD sampai SMP. Itu saya pakai anting dan saya nggak ngaku. Jadi bukan sekedar ditindik, emang harus pakai anting. Iya, antingnya juga anting emas yang bulat gitu. Nggak tahu orang-orang dulu tuh bingung satu. Iya. Tapi Hidup. Iya bener juga. Masalahnya udah kesininya mah udah lancar. Karena datang lagi perempuan, terus datang lagi laki-laki. Sorry, Bapak masih hidup nggak atau orang tua udah pada meninggal? Udah nggak ada. Bapak tuh meninggal umur 69 tahun. Di saat lu umur berapa waktu itu? Waktu Bapak meninggal, Bapak Ibu meninggal? Udah gede? Udah gede. Oh, udah gede, oke. Oh, tahun kemarin Januari 2 tahun ke belakang kemarin. Oh baru, oke. Berarti lu ketika lu hidup dengan memanggil, terus jadi orang tua tuh apa rasanya? Anaknya nggak manggil dia Bapak gitu? Saya jujur awalnya nggak tahu itu bapak saya, karena dari kecil tuh bukan bapak kamu mah itu. Jadi suka dibawa ke Padanu, dikasih duit sama Padanu, gitu seneng banget gitu. Kok gue dipisahin sama bapak gue ya gitu. Tapi kok bapak gue tua banget ya. Yang ini siapa? Gue sampai gitu. Jadi Padanu ini siapa? Dia- orang aja gitu. Orang aja, orang Yang di rumah? kepercayaan apa? Bukan kepercayaan ya, maksudnya orang dekat sama Keluarga. sama bokap. Nah, bokap lu sendiri dikenalkannya sebagai apa? Siapa nih orang ini di rumah? AA. AA. AA itu di atas. Iya, kakak kan? Kakak. Jadi lu gak tahu kalau AA lu tuh bapak lu. Dari kecil SD sampai gua tahu-tahu SMP kelas 1 baru Muka, tapi kan Baru gue inget di- kalau nggak salah di mana ya, di Instagram apa di mana yang lu naruh foto kedua orang tua lu? Ya. Ya kan ada kan foto Ya hitam itu. putih itu. Lu mirip banget sama siapa ya? Sama Oh ibu itu lu ya? kakek sama nenek gua. Oh itu kakek sama nenek. Kakek sama nenek. Oh iya, tapi mungkin mirip sih. Lu mirip sama yang mana ya? Pasti. Oh iya bener mirip sama Sule. Iya. Lu waktu ngeliat AA, lu nggak ngerasa mirip banget gua, Padanu mah nggak mirip gua gitu. Iya, justru dari situ. Oh, Gua bertanya-tanya terus, nanya ke emak lah. Mas sebetulnya bapak saya itu siapa gitu. Emak tuh diem karena nggak pernah ngomong. Emak tuh diem, tahu nangis, tahu nangis. Mak kenapa nangis? Taunya keinjak kakinya. Biar apa? Tiba-tiba banget kaget gua. Lain lagi cerita drama gitu tiba-tiba pas. Ngomongnya lurus lagi. Tapi saya tahu keinjak kaki. Ya, udah dari situ. Ngumpul nih dikit-dikit nih guys, kumpul materi stand up nih. Kumpul. Baru dari situ ya dijelaskan lah. Dijelaskan kenapa saya cerita seperti ini karena tahu dijelasin, kebawa bingung dan yang lain-lain. Udahlah tahu dari situ. Oh, begitu. Berarti saya sekarang boleh dong mengakui seorang ayah. Ayah. Boleh gitu. Si yang di bawah lu tuh udah nggak ngalamin syarat. Udah enggak. Udah bebas itu, udah kesininya udah enggak. Lu nggak ngerasa lah ini nggak dikasih syarat, hidup gua ngapain dikasih syarat waktu itu, nggak ada kayak gitu. Lu mah percaya aja. Percaya tapi aja. taunya juga pas udah gede sih Iya, ya. udah gede, taunya udah gede. Tapi ada pas begitu SMP populer tuh pakai anting. Nah, di situ gua baru pede Pede. pakai anting, nggak perlu pakai tusuk-tusuk segala udah ada iya, gitu. Oke, jadi lu lahir di Cimahi. Sebenarnya AA tuh kerjanya apa waktu lu lahir? Waktu lu udah dagang. Dagang, berniaga. Berniaga. Dagang apa kalau boleh tahu? Dulu Apakah di pasar, dagang kue, Bukan. dagang buah?
Awalnya dulu serabutan dagangnya. Serabutan. Dagang bakso tahu, musim hujan dagang bakso tahu, musim panas dagang dawet. Dawet, iya. Terus apa aja didagangin, jagung bakar, jagung rebus yang ada, kebun orang diambil jagungnya dijual. Jual. Iya. Yang penting hidup. Itu beneran Iya. itu, habis itu uangnya kasih ke yang punya kebun. Iya. Oh. Ya gitu, akhirnya tahun 70-an barulah dagang bakso. Nah dari situlah lumayan dagang bakso tuh. Ibu lu, ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oh, oke. Waktu itu masih ibu rumah sih, karena kan rumah gua nggak ada tangganya. Soalnya nggak Biasa. naik, nggak tingkat. Nggak, biasa, Betul, iya, biasa. rumah. Nggak ada tangga satu tangga kita masuk ke rumah, nggak ada? Nggak ada. Berarti ibu rumah. Miskin banget gua dulu. Iya. Iya. Udah dagang bakso udah sampai 2005. Oke. Oh, terus cukup lama ya sampai 2005 ya? Lu udah berkarir di dunia hiburan dagang bakso. Lama, karena terkenal lah di Cimahi itu, bakso Mang Odo tuh terkenal lah di Cimahi itu. Bakso Mang Odol. Iya, Mang Odo bukan odol. Kalau odol kan tadi. Mang Odol. Iya. Oke. Lu waktu kecil berarti mainnya sama siapa? Sebelum lu mulai masuk TK. Lu ngelewatin TK atau langsung SD? Gua nggak masuk TK. Oh, lu nggak masuk TK. Karena gue takut main prosotan waktu itu. Lu takut main prosotan. Karena tinggi banget. Beneran gue sampai nggak mau. Anak-anak kan justru biasanya pada seneng. Pada seneng, gue nggak Lu mau. takut. Pernah lihat waktu itu ada anak kecil jatuh prosotan terus ininya sobek. Oh, pantesan. Jadi nggak mau, apaan sekolah ada prosotan. Lucu banget. Akhirnya, ya udah jadinya masuk SD. Jadi waktu lu kecil banyak mainnya sama orang di rumah, sama tetangga sekitar, sama siapa? Tetangga sekitar. Tetangga sekitar. Masih inget tuh temen deket dari ada kampung si situ? Uman, si Budi, ada. Terus banyak sih. Masih pada berteman? Si Epul. Si Epul, Uman, Budi. Masih pada kontak atau udah? Udah enggak ada. Kalau si Epul masih sempat ketemu kalau ke Cimahi. Oh, apa yang lu inget dari teman-teman ini? Mereka teman main apa? Peta umpet kah atau apa? Iya, Dulu? bancakan dulu mah. Tahu Bancakan. macamnya yang genteng di ini Iya, gitu. iya. Terus Terus diginin. dilempar. Gitu. Karate dong. Gitu. Dilempar pakai batu. Terus Ngumpet, beresin, habis beresin cari. Gitu, cari. Benang gitu. oh, tak umpet sebenarnya ya, Tak umpet, bancakan tapi tuh. Bancakan namanya. Jadi buat apa numpukin gentengnya? Untuk aktivitas dia. Ya kan itu zaman kecil itu kan apa ya, jadi usaha gitu. Pas begitu si gentengnya Berantakan, acak-acakan, dia beresin, dia rapihin. orang pada ngumpet. Iya. Nah dia kan konsentrasinya ke genteng nih, Iya, baru nyari. di mana nih gitu, permainannya Ya kan, gitu. Kalau nggak mau gitu kan bisa juga kan gini kan, tua gapat madam jupanan lu kan bisa Itu juga. ada lagi, itu petak umpet beda lagi. Terus gatrik. Gatrik gua tahu. Nah, gatrik yang kayu itu kan, Iya, kayu pendek sama kayu panjang. Ya, ya, betul. gitu. Itu seru. Terus, Itu skill. Apalagi ya? Saoper. Saoper. Saoper tuh dari 1 meter, langkahin 2 meter, langkahin Oh, 3 namanya meter, langkahin gitu. Yang nggak nyampe kalah gitu. Oke. Lu tapi karena kita tahu lu berkesenian ya, dari situ tuh udah mulai ada pengaruh-pengaruh musik, seni Sunda gitu. Udah. Dari Gua kecil tuh. dari kelas 3 SD tuh udah diajak keliling dagang bakso Abah. Dulu. Jadi ke wayang golek, bajidoran, kiliningan, degung, sandiwara, longser. Nah, dari situ gua banyak nonton. Dagangnya di tempat-tempat pertunjukan. Ya, gue karena bagian rame. nyuci mangkok. Oh gitu. Gitu. Karena lu ngikut bakso si bokap lu itu keliling-keliling ke tempat-tempat itu, lu jadi terpapar sama Ya, kesenian itu. betul. Dan Dari situ. tertarik. Belum waktu itu. Oh, belum. tertarik, cuma menikmati. Seneng aja. Seneng gitu. Lu masuk SD nih, pertama kali sekolahnya SD. SD umur? SD umur 7 tahun waktu itu. SD umur 7 tahun, SD mana? SD Mawar. Mawar. Nah, SD Mawar Cimahi. Masih ada sekolahnya sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Deket banget. Sama rumah? Yuk kita lihat. Nanti dong, ini kan belum masa ditinggal nih orang lagi iya. nonton. Dekat rumah di situ. Oke, terus apa yang lu ingat dari zaman SD? Yang gue inget cuma dagang doang. Lu dagang? Iya. Di SD, bakso? Bukan. Dagang? Gua apa aja waktu itu. Oh, lu dagang juga waktu SD? Dari kelas 3 SD gue udah mulai dagang. Jadi sekolah, karena dulu itu gue tuh dikasih uang tuh cuman gocap.
Gocap terus Bukan 50.000 ya, gocap tuh 50 perak. 50 perak. Betul. Dulu ada pecahan 25. 25. Iya. Iya. 10 dan 5 Yang dulu warna, ada. warna kuning. Betul. Iya. Warna kuning. 25 warna kuning, Bro. Gue lupa. Tapi ada 25, 10 dan 5 gue 10 ingat. ada, Ya Allah, 5 zaman perak dulu ada. banget. Betul, Itu betul. yang gede tuh 5 Iya, perak tuh. betul, betul. Gitu. Lu- Yang gambar burung. Iya benar. Gambar burungnya 2 kalau nggak Terus salah. udah gitu kayak plastik, sebenarnya bukan plastik sih kayaknya. Pokoknya lebih mengkilat aja. Perak, kayak perak. Iya, silver gitu. Silver Iya, iya. gitu. 50 tuh uangnya. 50 waktu itu. Nah, akhirnya gue cari supaya sama teman-teman jadi 150 perak waktu itu. Oh. Dagang lah. Jadi pas di sekolah udah biasa belajar. Gue yang paling seneng di sekolah itu adalah pelajaran kesenian. Semuanya nggak ada yang gue seneng. Apalagi matematika Iya, dan iya. yang lain-lain gue nggak Iya, seneng. nggak peduli deh. Kecuali sejarah gue seneng. Oh, sejarah senang. Sejarah. Dulu kan masih gabung sama PMP dulu, Pendidikan Moral Pancasila. Iya. Ada kan kutipan sejarah ada. Betul, betul. Istirahat, lonceng, teng, dagang permen karet. Modalnya dari yang 50. Bukan. Dari Gua mana? ngambil dari warung, kan dulu ada warung juga. Iya. Ambil dari Jadi warung. lu ngambil dari warung, Dari lu warung. jualin, Jualin. lu naikin Wah, harganya tipis. Naik harga tipis. Respect. Ada kelas 3 SD kepikiran kayak gitu ya. Tapi waktu gua SD ada juga temen gua kayak gitu. Cuman beda, dia jualan kertas surat. Ada juga. Karena berarti gue sering lihat bokap gue. Nah itulah orang tua itu harus bisa memilah dan memilih dalam kita kalau ketemu dengan anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu pasti akan dilakukan sama anaknya karena dia lihat. Karena gue lihat bokap gue gitu. Dulu misalkan beli sepeda nih. Sepeda harga 100.000, mahal banget dulu. mahal tuh, banget 100.000. pada zamannya. Ya. Seneng gue dikasih sepeda kan. Pakai sekolah. Habis itu 2 hari udah nggak ada. Sepedanya teh. Karena laku 120. Dijual. Iya. Itu bokap gua. Lucu banget. Ternyata bokapnya reseller, guys. Bokapnya reseller. Gitu. Jadi banyak kelucuan lah di keluarga gua itu. Wah, hebat banget Yang ya. akhirnya gua nurun lah gitu. Jadi Iya. pulang sekolah permen karet gua simpen di bangku-bangku. Kalau zaman-zaman di bis simpen Iya, gitu iya, kan. betul, Nah, betul. Patot. Nah, gua mau udah ngelakuin hal itu tahun 80-an. Gila. Simpen udah. Habis itu Yang makan ada yang tahu kalau gua jual, ada yang nggak tahu juga. Taunya dia nemu gitu kan. Enggak. Lagi gua bilang. Tetep "Enggak, lagi." gua angkat tuh. Iya. Permen karet. Ini tuh. gue yang naro. Gua yang naro. Dagangan gue nih. Kalau lu nggak mau makan, jangan dimakan. Semi jebakan gua Iya. lihat nih. Bayar lu. Kurang ajar nih. Gitu. Wah, gokil. Dapat deh tuh. Dapat dari situ. Jadi semuanya itu kalau dihitung kalau habis semua itu kurang lebih 250 perak. Gila. Gua kasih Warung. 200 ke emak gua. Mak, ini laku nih, gitu. Warungnya punya mak lu? Iya, punya emak gua dan emak lu. emak gua nggak tahu. Iya. Akhirnya emak gua seneng. Pulang dari sekolah, gua jualan es, punyanya Biade tetangga. Gitu. Jadi lu sebenarnya ngedagangin barang orang sebenarnya. Barang orang. Sales Anda ini Nah. sebenarnya. Biade orang pertama di waktu itu bukan komplek kampung yang punya kulkas. Gitu. Gua datang main ke rumah ada kulkas. Oh, gini ya kulkasnya dingin kok. Lihat gitu. Oh, kayak gini. Biade kok nggak ada apa-apanya katanya bikin aja es batu kan si Abah suka bikin sirup, suka butuh es. Oh iya ya. Bikin es jualin ke si Abah. Gitu. Harga dari sini sekian, dari si Abah sekian. Dapat untung juga gua. Jadi ide dari lu. Iya. Lu ngelihat potensi, lu ngelihat pasar, habis itu lu nyuruh orang bikin, lu yang jualin. Iya. Pinter banget ya. Karena dulu si Abah tuh beli jauh. Wah, gua kalau misalkan dekat makan enak, kan terlalu jauh jalan kaki lagi. Iya. Itu jauh banget. Iya, Biade udahlah gitu, biar nolong aku gitu. Iya. Akhirnya berkembang lah dari situ. Biade bikin es bubur kacang. Ya. Bubur kacang dibikin es dulu tuh, terus es jeruk dibikinlah es. Akhirnya dari situlah terus sama Biade tuh. Ini ya, otak lu ini kan orang yang nonton juga bisa nandain ini anak dari kecil udah pinter nih ngeliat kayak gini-gini. Itu dari bokap apa dari Bokap. Karena bokap dagang memang kan. Bokap, dari bokap. Kalau emak gua tuh dari dulu sampai sekarang diem aja. Sampai sekarang. Ya kan sekarang udah nggak ada. Nyokap Ini nyokap udah meninggal kan? ada, Oh, yang nggak ada. Bokap ya udah nggak ada. Heeh. Dari dulu diem aja. Diem aja. Nyokap tuh pendiam. Iya, apa zodiaknya dia? Capricorn kayaknya. Nggak tahu sampai sekarang juga. Iya, udah nggak peduli Gua juga. pernah nanya, Mak, bintangnya apa? Dia jawabnya apa coba? Apa? Neptunus. Ma, itu planet bukan bintang.
Kan bintang. Lucu kalau lihat gua mah. Ditanya zodiaknya apa, jawabannya Neptun. Kenapa lucu ya? Neptunus. Bokap gua juga ya gitu, kalau dagang juga ngelucu gitu. Oh, bokap tuh. Iya, kalau dagang misalkan lagi sepi gitu kan. Lagi sepi nih. Gua kan sering stay di situ kan. Ada orang yang mau pulang nih kan. Sini ngobrol gitu. Ngobrol, ajak ngobrol, udah enak ngobrol. Nggak lapar aja nah. Ya lapar, bakso aja tuh. Tuh boga duit nggak ada uang, apa-apa besok aja lah bikinin bakso gitu. Jadi marketingnya jago. Abah tuh gitu. Dan lu ngelihat itu langsung depan mata dengan segala macam. Apa aja di bisnis ya. Berarti teman SD lu tuh kenalnya Sule itu waktu kecil, dari kecil dipanggilnya Sule? Enggak. Nama panjang lu siapa sih sebenarnya? Nggak mungkin Ferdinand Sule kan? Bukan. Sutisna doang. Sutisna. Oke. Makanya gue juga bingung, kok nama gue Sutisna, gue lahir November, kok nggak Nopianto gitu ya? Iya sebenarnya. Iya benar. Namanya Sutisna. Kenapa nggak Nopianto? Ini masuk materi. Bagus. Sutisna. Nah, jadi temen SD lu ingetnya Sutisna di dagang. Iya. Ya, jadi kalau misalnya gua ketemu sama teman SD lu, si Sutisna waktu SD kayak apa anaknya? Jawaban mereka apa? Ya, dagang kah? Apa? Pinter sama nyanyi? Nakal sama pinter nyanyi itu paling. Oh, nakal. Ya. Nakalnya apa? Nakal sering usil gitu. Usil aja, usil gitu. Sampai SMP sih, sampai SMKI juga sih kalau usil-usil. Nilai tapi baik. Oh, enggak dong. Gue sering nakal. Iya Kak, tapi kan maksud gue, ya kan lu kan cerdas. Lu cerdik. Ya kan, cerdik. Mungkin. Kan? Jadi ada banyak akalnya. Tapi gue pikir itu di pelajaran juga kelihatan karena emang anaknya pinter. Ternyata nggak terlalu males, lebih ke males. Bosen gitu. Bosen aja. Ya, bukannya bodoh, bosen aja gitu. Nggak tahu tertarik. Ukuran bodoh sama enggaknya gue nggak tahu gitu. Gue seneng yang di lapangan gitu. Kalau teori itu gue agak gimana ya, belajar teori itu menerangkan tentang panjang ngantuk. Tapi kalau kesenian, gue paling semangat. Pasti nyanyi nih. Sama pelajaran menggambar. Itu udah dua. Pokoknya udah yang berhubungan dengan seni, gue semangat gitu. Tapi lucu ya, maksud gue menurut lu datang dari mana tuh ketertarikan sama seni? Karena bokap dagang, betul, bokap bawa lu keliling-keliling ngeliat kesenian, tapi nyokap kerja diem. Menurut lu dari mana kesenangan atas seni? Ya dari kecil itu gue sering dibawa-bawa, digendong dari zaman bayi, dari ini nontonnya yang hal-hal tentang seni, kenalin sama tetangga yang punya grup kesenian dan yang lain-lain. Lu masih kan nggak lagu pertama yang lu hafal? Lagu pertama yang lu hafal untuk nyanyikan? Mau itu lagu Sunda, lagu anak apa gitu misalnya? Garuda Pancasila. Oh iya, Garuda Pancasila ya? Itu pasti ada aja. Ya, itu pasti ya. Gua kayaknya lagu pertama tuh, Bila Ku Ingat Kelak Lelah Ayah Bunda, itu lagu pertama yang gue ingat. Lu Garuda Pancasila, patriotis sekalian deh. Iya. Lagu Sunda yang lu hafal ada nggak? Waktu SD kan pasti ada pelajaran seni Sunda dong. Waktu SD ada pelajaran Sunda, tapi gua belum ke situ. Di SD tuh, gue di SMP baru nemu hal itu. Jadi SD banyak gambar. Banyak gambar, gue senangnya banyak gambar. Terus kalau kesenian, 3 deh sama olahraga. Ya, olahraga. Udah itu aja lah. Ya. Olahraga apa favorit lu, bola? Bukan. Kecil. Apa? Koprol. Oh ini senam itu kan, iya benar, iya benar senam. Ya gue paling seneng tuh Tiger Sprong, ya kan baling-baling, koprol gitu. Karena nggak ada teorinya. Iya benar. Langsung gitu. Lihat-lihat teman-teman cewek, teman-teman cewek sebelah gitu. Si Mimin dulu ingat. Siapa tuh Mimin? Cewek SD cewek. Cakep. Enggak, biasa aja. Tapi pada waktu itu lihat itu tuh pada SD tuh. Lu waktu kecil tuh udah tipe anak kecil yang doyan sama cewek gitu. Kan ada tuh SD tuh udah doyan sama cewek. Oh lu kayak gitu? Iya. Iya, tapi belum sampai ke pacaran kali. Belum. Cuman gitu-gitu aja yang anterin pulang itu. Iya, apaan sih Sule gitu ya. Paling gini-gini. Ayo itu. Pelecehan seksual dong. Tapi emang anak-anak SD nggak ngerti kayak gitu-gitu kan? Ya ngerti, seru-seruan aja. Iya, oke. Belum ada nafsu juga. Iya. Jadi nilai buruk atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja, nggak terlalu buruk, nggak terlalu bagus. Senangnya berkesenian, olahraga, terus udah mulai dagang. Dagangan lu yang paling sukses, inget lu SD apa? Jagong sih. Dan selalu di sekolah? Enggak, di komplek, keliling komplek kok, Perumnas.
gitu. Wow. Sampai malam. Setor ke bokap gitu, dapat duit, celengin. Nggak apa-apa tuh ya? Gitu. Muter sendiri gitu dagang kayak gitu. Nggak apa-apa. Ya beda soalnya kan kalau sekarang kan anak kemana dagang itu malam-malam kan pasti pada panik kan ya. Tapi Iya, lu masih nggak udah apa-apa, biasa karena zaman bokap dulu. tuh udah percaya gitu. Iya. SMP kemana? SMP di rumah nggak kemana-mana. Nggak, maksudnya sekolahnya. Oh, sekolahnya. Sekolahnya di mana? Pasundan 1, Pasundan 1. Ciawi Itu Tali. sekolah SMP. swasta ya? Enggak. Sekolah swasta. Swasta, Ya? swasta. Pasundan 1. Soalnya kalau ada angka 1-nya biasanya favorit. Ya. Iya kan, sekolah favorit. Kenapa lu bisa masuk Pasundan 1? Teman-teman lu di situ semua? Atau sebenarnya nilai lu bagus pas udah mulai kelas 6? Enggak, gua juga. nem juga cuma 26 kalau nggak salah gua. Iya, harusnya berapa ya? Harusnya lebih. Iya, gua juga. 29 30 tuh negeri itu. Gak inget gua gak inget pada zaman. Gua 26 kalau nggak salah. Tapi lu masuk Pasundan 1? Iya, dan itu bukan keinginan gua masuk ke Pasundan 1 karena ada tante Keke. Waktu itu tetangga. Semuanya ada namanya kalau di kehidupan Sule. Iya, Tante Keke. Tante Keke, anaknya Pak polisi, bapaknya polisi. Nah, dia tuh ngajar PKK di Pasundan. Si Ma tuh bingung, ya kan lagi diam. Man, mau SMP kemana? Si Titis gitu. Iya. Panggilannya kan Titis. Bingung cina kemana? Udah tuh sok diurusin ku Tante Keke ke Pasundan 1 aja gitu. Masuklah ke Masuk. Aku mah ngikut aja. Iya, namanya juga masih anak-anak. Sekolah lah udah di situ. Di Sampai SMP 3 tahun. apakah lu merasa secara pelajaran lebih baik atau sama ribetnya? Alhamdulillah sih masih gitu. Masih sama aja. Masih sama aja. Iya, masih segitu-segitu aja. Males, gue mah jujur males. Iya, sekolah. males ya. Makanya gue tuh perang batin saat sekarang ya. Dan anak-anak gue juga pada males sekolah. Iya. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, elunya juga males. Gue banget. Iya. Gue juga kadang-kadang kalau ngeliat anak gue lagi belajar, dia lagi merhatiin tiba-tiba matanya bengong segala macam. Kalau bini gue suka ngomel, kalau gue emang itu gue juga kayak gitu. Ya kita ngeliat diri kita sendiri kan. Iya. Nah, waktu lu SMP, lu mulai badung, ada kenakalannya udah mulai muncul kan? Mulai dari situ. Nah itu sama si Apple itu gue kenal. Siapa? Kenal obat-obatan batuk gitu. Obat-obatan batuk. Oh. Maboknya mau obat batuk ya, sirup ya? Bukan, dulu tuh masih zaman Destro gitu. Destro. Apa tuh Destro? Adalah pokoknya sama apa tuh Epredin. Epredin. Ya gue juga nggak tahu si Itu Apple. itu untuk permabukan waktu itu. Zaman gua soalnya Megadon, pil BK tuh zaman gue. Udah zaman itu. Iya. Cuman Lu kan bedaan itu Efredin. mah mahal. Oh, gua nggak tahu sih. Mahal Mahal katanya itu. mahal. Iya, Nah, gua mah pedagang udah berarti. obat batuk itu. Iya. Karena Itu memang kenakalan benar. gua. Jadi gini, banyak orang nggak tahu, mabok itu banyak bentuknya. Dulu kalau nggak punya duit, lem kan, orang pada ngelem kan. Gua ngelem juga. Itu mabok, iya. Terus obat batuk juga bisa. Iya, lu ngelem juga waktu itu Ngelem. SMP. SMP dari SD gua. Benar ya kan, jujur nggak apa-apa. Iya, mabok lem gitu, mabok lem iya. Apa Badung lah, gua mau Badung. Waktu itu pengaruhnya mabok lem itu dari mana? Teman ngelakuin terus lu nyoba gitu. Gue sampai sekarang nggak ngerti mabok lem tuh. Awalnya dulu si Api Uun punya motor. Ini jangan ditiru ya, ini jangan ditiru sama Ada anak-anak namanya zaman sekarang. semua, anjing. Ya, Api Uun bawa motor, waktu itu motornya Binter kalau nggak salah. Binter bagus. Si bensinnya tuh keluar kalau nggak salah, wangi. Iya, ya betul, kan? Nah, betul. gua tuh dekat motor itu, gua hirup. Enak banget ya. Iya, benar. Lama-lama puyeng. Iya. Lama-lama kuping gua kayak ada yang manggil nenek gua gitu. Tis, ya mak. Apa katanya gitu? Ini yang manggil siapa? Terus sampai terus, oh ini gara-gara pengaruh bensin kali ya. Beneran. Dari situ tuh jangan ya nih anak-anak kalau ketemu bensin jauhi lah. Kalau ketemu bensin jauh. Iya, akhirnya gua ketagihan. Pas begitu ada APUN datang ke situ, oh gua udah paling depan tuh. Nongkrong depan motor. Suatu saat si motornya itu dibenerin tutupnya. Iya. Rapet nih. Iya. Jadi nggak mabuk lagi deh. Wah, Bete deh. gimana? Ternyata si tutupnya tuh nggak pakai kunci, masih bisa. Dibuka lah. Masih bisa. Iya, mabok lagi. Cuman kan Api Uun ngobrolnya di sana, nih motor di sini. Iya. Kan kelihatan. Akhirnya gua munggungin kan, munggungin. Karena kan kalau dibuka nih, gitu. Iya, Akhirnya betul. gua ngalihin Iya. ini supaya suaranya udah bukain dikit gitu. Gila. Taunya nenek gua lihat kan. Iya. Lu ngapain katanya?
latihan SKJ. Di situ lah anjing. Baru tuh gua ketahuan, gua dimarahin, gua digebukin sama bokap. Wow, parah udah. Iya karena mabok kan. Karena mabok nggak boleh, karena kan orang tua sayang ya kan. Iya, namanya masih bocah lagi. Habis itu Pak Un maaf katanya jangan parkir di sini. Katanya kalau bisa jangan bawa motor ini. Iya. Iya. Ganti Vespa. Karena kan ada dua. Vespa kan pakai oli samping. Iya. Dihirup nyengat oli sampingnya nggak enak. Gitu. Aman tuh. Alhamdulillah. Gak mau gua lah. Gak enak tuh ininya oli sampingnya yang gak enak. Akhirnya di warung gua sambil gini gitu. Ada lem kan, lihat lem. Nah, dari situ lah gua coba-coba. Iya. Udah ketagihan sampai SMP itu gua. Iya, orang menghirup lem tuh bener-bener kayak orang mabok jatuhnya. Beneran. Dan sama kita tuh kayak gimana ya? Kalau misalkan kita lagi tiduran nih di selimut nih gitu kan, udah ngirup lem tuh. Makanya gua kalau lihat ada berita orang lem tuh gua tuh ketawa gitu. Anjir, ini lu ya. Iya banget. Halo. Gue nyesal sih sebetulnya. Iya. Jadi kalau misalkan gue membayangkan perempuan misalkan, bayangkan perempuan, misalkan namanya si Anu, itu di selimut tuh muka dia aden sih. Bisa gitu ya? Iya, dan gue ngobrol. Ngobrol. Gila ya. Apa kabar? Iya. Terus dia jawab itu kabar baik. Padahal itu gue sendiri. Iya. Gue mulut sama hati itu. Iya. Tapi dia si lipsnya tuh ngelips gitu. Terus tiba-tiba. Gitu ya? Gila lucu banget. Tiba-tiba ada suara lagi kan, tis, suara si perempuan itu. Gua keluar, wah, mana sih? Nggak ada. Taunya emak gua yang manggil. Itu beneran sumpah tuh kejadian. Ya ampun. Jadi waktu lu SMP, lu tuh udah mulai badung ke arah situ ya? Badung. Sekitar, maksudnya bensin, lem, mabok lem, terus obat-obatan yang kayak gitu-gitu. Alkohol. Udah mulai minum? Iya, SMP kelas 3 itu. Minum apa waktu itu? Mabok apa waktu itu? Drum. Iya, warna merah. Iya. Segini. Iya. Dulu kan bokap tuh orang yang mabok itu ditampung. Orang mabok ditampung? Iya. Karena? Daripada di luar mengganggu dan yang lain-lain, udah di rumah di sini kalau kamu tidak bisa belum bertobat. Tapi ingat mabok itu tidak baik untuk kesehatan. Yang baik makan bakso, dikasih deh dagangan. Iya. Laku dagangannya, pinter juga. Dan itu tinggal di rumah semua. Kayak dulu Harry Keling, Yan Delep yang sekarang ada namanya semua. Iya. Yan Delep yang sekarang jadi security tempat gua. Oh iya. Itu zaman kecil sama dia. Ya Dia pokoknya tuh yang suka beli-beliin gitu. Nah, gua tuh suka liatin. Nah, dari situ makanya pergaulan anak zaman sekarang tuh harus hati-hati tuh itu. Iya. Karena dengan lihat kita pengen ngerasain dan nyobain. Lu nggak pernah sampai diberhentiin dari sekolah atau apa diskors karena ketahuan mabok? Pasti pernah kan dalam kondisi mabok masih di sekolahan? Kalau di sekolahan sih gue tahu diri karena gue takut sama guru tuh. Jadi nggak pernah. di situ. Gue nggak pernah. Tapi lu ditakutin nggak? Di mana? Orang pada takut nggak sama lu di sekolah kan? Sulit. Karena gue takut sama teman-teman gue yang suka mabok. Takut gue. Lu mabok gitu. Enggak, karena gue kan sekolahnya juga nggak mabok. Iya nggak, tapi kan orang-orang tahu lu kan suka mabok gitu, reputasinya kan pasti nyampe gitu. Ya tahu lah. Dulu kan kalau di sekolah tuh zaman-zamannya intisari sama permen karet udah itu. Iya, permen karet itu apa? Ya permen karet. Jadi kalau habis minum intisari makan permen karet. Jadi si baunya itu nyebar. Gitu. Jadi pas begitu datang tuh orang langsung gitu zaman SMP tuh. Oh gitu ya? Iya. Apa kabar? Padahal itu mah legek-legekan lah, apa ya, gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Minumnya mah cuman segini. Iya. Cuman pengen biar kelihatan gitu aja. Iya, kelihatan gitu aja. Cium nih intisari. Jadi pikir-pikir ngapain coba? Iya kan? Ya kan demi ini eksistensi biar dihormatin. Itu SMP tuh ya? SMP. Belum pacaran, SMP belum pacaran. Belum, tapi gue sempet ada suka. Iya. Gitu, sempet ada sama suka. siapa namanya? Si Lilis, ya. Iya, masih kenal, masih berhubungan sama Lilis atau enggak? Sudah enggak sekarang. Kalau kemarin ada reuni, ada ketemu, dia udah berkeluarga juga. Cuman suka doang. Gitu. Iya, dan tapi nggak pernah sampai nyebut. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu sampai gue cari rumahnya tuh. Sampai gue cari kemana samperin. itu keliling, tapi nggak ketemu sama dia. Gitu. Kenapa Lilis ini lu taksir? Kenapa? Ada apa dari dia? Gue kan suka perempuan yang putih. Ya. Dia biasa sih nggak
Ya putih-putih cuman Sunda gitu. putih gitu. Iya. Seneng terus orangnya ngocol lah gitu. Gue tuh banyak seneng bercanda. perempuan gitu. Oh, oke kalau gitu. Terus SMA. SMA gue di SMA KI. Sekolah Sekolah kesenian? Menengah Karawitan Indonesia Sekolah D1, Menengah Karawitan Diploma 1, Indonesia. 4 tahun gua. Hitungannya SMA D1? Iya, SMA. Kayak SMK? Enggak beda lagi? Kayak SMK. SMK ya? Karawitan tapi Karawitan, ini. tapi kurikulum 4 tahun. Kurikulum 4 tahun. Iya. Oke, masuk ke situ karena emang tertarik sama kesenian. Ama itu yang bawa motor bensinnya gua hirup. Pak Uun. Pak Uun kenapa di situ? Dia itu kan terkenal dulu Inohong di Bojong Rangkong, dia sebagai penilik kebudayaan. Oh. Nah, karena gua dulu dari kecil itu gua udah nari, diajak-ajak manggung sama Pak Uun. Akhirnya dibawalah, diurus lah. Udah masukin nih anak kamu tuh udah bisa nari, masukin sekarang suruh belajar karawitan kata Pak Uun. Masukin lah ke SMKI yang ngurus Pak Uun almarhum. Si Pak Uun ini ngajak lu nari itu pas lu umur berapa? Nggak kesebut tadi SMP apa SD? SD. SD udah mulai dari tahun 89. Nari apa? Nari jaipongan. Nari jaipongan. Tradisi. Udah jago tuh lu. Nggak jago, cuman bisa aja. Tapi terus udah gitu kerja. Dibawa-bawa Iya, gitu. kerja. Gua dapat duit. Dapat duit. Sekali nari dulu berapa? Bisa dapat berapa? Perbandingannya berapa ya? Kalau dulu tuh gue pertama kali manggung nari tuh di Palembang. Di Palembang? Iya. Keluar kota? Luar kota. Dibawa sama si Pak Uun? Pak Uun lu mau pengen mabok aja lu sebenarnya lu ngikut Pak Uun kan? Enggak. Enggak. Kan motornya nggak dibawa. Siapa tahu kan? Motornya nggak Ya kan, dibawa. siapa tahu namanya juga bocah, motornya dibawa kali ke Palembang. Makanya pas begitu di Priuk tuh, Iya. kan masuk kapal. Iya, Gue ferry. di truk gue cari-cari. Iya, mana- Ada motor mana Pak Uun nih. Oh lu pertama kali nari aja udah ke Palembang? Ya, Palembang acara tahun baru. Oh wow. Itu kan orang udah pada mabok-mabok. Lu gua udah tahu di situ dari kecil tuh. Nah, Gila itu hidup lu dari- ya, lu mabok dari kecil, tapi lu udah manggung dari kecil. Iya. Abis itu lu dagang juga dari kecil, Iya. doyan cewek juga dari kecil. Heeh. Gila, warna-warni banget kehidupannya ya. Betul, pelangi lah. Iya, abis itu mah nggak tahu bokapnya yang mana, gila nih. Aset yang sempurna untuk jadi seorang pelawak, emang banyak banget pengalaman hidupnya. Jadi waktu itu lu udah ngeliat orang mabok, udah mulai nari. Iya. Dan kalau di ekuivalen dengan rupiah hari ini kira-kira berapa? Dulu tuh gue diamplopin luar kota 10.000. Kalau di misalkan hari ini tuh 10.000 nilainya. Atau pada zaman itu pada zaman itu 10.000. 10.000. Gede dong. Pada zaman itu 10.000. Kalau luar kota hitungannya kecil. Oh. Kalau luar kota kan Nari itu. 2 kali lipat. Iya. Iya. Tapi lu berarti udah seneng ngejob. Seneng. Seneng Tapi bantu. nggak ninggalin sekolah ya? Menarik juga. Enggak, sekolah masih. Sekolah masih. Berarti ngejobnya narinya di akhir pekan gitu. Oh. Nah dulu sampai gini Ji, kan nenek gua kan jurnalis Intisari, koran Intisari. Jurnalis Intisari. Koran Intisari. Koran ya itu. Majalah apa koran? Koran. Ah. Majalahnya juga ada kalau nggak salah. Ya terserah lah itu mau ada majalah atau koran, tapi dulu Makanya wartawan. Iya. Nenek gue tuh wartawan, jurnalis, Oh, jurnalis, nulis gitu. iya. Suatu waktu dia datang ke rumah, terus gua kasih foto gue yang lagi nari gitu. Nek, tulisin dong aku apa deh yang menghibur lokal atau turis lokal gitu sebagai penari. Iya, Gue sampai gitu promo di koran nenek gue. Edan, luar biasa. Dibikinin terus gue simpen di warung. Gitu. Sule Dari situ, nari. iya nambah Dapat job. lagi. Itu. Nambah job. Kalau Bagus. sekarang mah Instagram lah Iya, gitu kan. iya, iya. Itu dari koran tuh dulu. Iya. Lu Nah, ini SMP nih kayak gini. SMP. SMP gini. Nah, masuk koran, seneng banget. Terus gua fotokopi, ya kan, fotokopi simpen, terus beli lagi, dikasih lagi sama nenek, diguntingin, gua bagiin. Nih gua nih jaipongan. Edan. Dia lingkung seni tuh jadi lihat. Jadi Iya. gua dipakai kemana. Iya. Dan itu terus-terusan sampai nenek gua dimarahin sama. Gara-gara ngiklanin lu mulu. Iya. Lucu banget. Siapa ini bocah masukin di sari mulu? Iya. Ini apa keunikannya apa Iya, katanya iya. gitu. Cuman mempromokan dia Nari. menghibur turis lokal biasa aja. Kamu nggak ada berita yang lain katanya Iya. gitu. Isinya lu Iya. mulu. Gua nggak tahu, jangan-jangan dipecat. Sekarang sih udah Karena meninggal. karena mempromosikan cucu sendiri. Oh, dulu sampai Tapi kesel nenek gua. itulah yang membawa lu ke sekolah karawitan itu tadi. Ya, Nah, bisa jadilah. Ya, itu. di situ lu belajar lebih banyak soal kesenian. Betul.
Lah kan gua kan nggak tahu ya. Karawitan itu secara definisi apa sih? Ini kesenian musik Sunda ya? Iya, kesenian musik Sunda. Jadi karawitan itu mempelajari tentang gamelan Sunda. Gamelan Sunda. Gamelan Sunda. Kita mengetahui tentang gamelan Sunda itu ada apa aja? Ada bonang, ada saron, ada panerus, ada gong, ada kempul, ada alat kayunya, ada angklung, ada calung, terus wayang golek. Belajar teater juga, belajar tari juga, semuanya. Semuanya di situ. Dan gua asumsikan di situ lu nilainya bagus dong. Karena lu udah punya pengalaman. Kalau SD SMP kan pelajaran biasa. Lu nggak tertarik. Ya. Waktu di SMK udah lumayan. Setidaknya lu tertarik apa yang lu pelajarin kan? Lumayan karena di SMKI itu kebanyakannya praktikum. Kebanyakannya praktek. Nggak banyak teori. Nggak banyak teori. Nah, tetap aja kalau yang teorinya membuat nilai standar 6. 6. Ya, wawasan seni 6, itu titilaras 6 kalau yang teori, tapi praktek lumayan. Iya. Gitu. Oke kalau gitu. Nah, terus pas di situ kebadungan berhenti karena kan lu mabok segala macam. Apa berlanjut? Oh, tapi lingkungan seni ya? Masih pelan-pelan. Masih. Semakin parah jangan-jangan. Masih. Itu tahun berapa tuh? Itu SMA lu 97 akhir tuh. 97 tuh gua baru keluar. Gua masuk 93 anji. Masuk mana tuh? Masuk masuk sekolah. Masuk SMKI. 93. Oh, 93 ya. Sampai 97 karena 4 tahun. Iya, sampai 97. Iya, kalau karena gua sekitaran itu zaman-zamannya Putau. Lu ngalamin? Putau tuh. Tahu tapi enggak. Iya, gua zamannya di nah ini yang lucu nih. Di zamannya BK, zamannya BK. Pil BK. Itu lagi rame-ramenya zaman dulu. Cuman BK, Megadon. Megadon. Cuma gua tuh enggak sempet ngerasain itu. Oh, itu. Karena mahal. Cuma tahu aja. Cuma yang jadi lucu, ada temen gua nyangka gua tuh pengedar. Ya, kan gua tuh suka pakai sifat ini ya, celak gini nih, hitam gini gitu. Jadi mata tuh kayak gini terus. Padahal gua ngantukan tuh karena gua sering begadang. Jadi pas sekolah tuh gua mata tuh gini. Sangkanya mabok. Ya, sebantal mah adalah gitu. Zaman-zaman sebantal gitu kan, segaris bantal gitu. Apaan gue bilang, lagi rame kan mereka. Suatu saat gue kesel kan. Terus ada obat gatal tuh apa sih? Autan. Bukan. Pel juga apa tuh yang mana obat pil garuk kan buat darah manis kali ya? Bukan, kalau gatal-gatal minum itu apa tuh? Gue lupa lagi pokoknya ada obat itulah. Apa? Terus gue lupa lagi lah pokoknya obatnya apa. Itu yang lu jual. Ada 2 sama Norit. Norit mah mencret. Iya, orang cacingan. Norit. Iya, maksud gua gini. Jadi dia tuh nganggap gua bukan pengedar, gua bilang. Gua capek gitu dengan lu tuh minta-minta terus gua nggak ada gitu. Gua harus gimana? Gitu kan. Suatu saat gua pusing kan, lu tahu nggak BK kayak gimana? Ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu BK tuh kayak gimana. Norit kan hitam. Iya betul. Dia makan juga. Nggak mabok malah bersih dari cacing. Iya. Gitu. Terus yang uniknya gue geli sendiri gitu kan. Si Ohang. Geli sendiri pas gitu. Ada nggak gaya-gayaan gitu kayak ada nggak? Biar ketangar sama teman-temannya yang sebelah. Ada. Asik. Ini. Ngambilnya juga pelan-pelan. Kayak bener-bener kayak di film lah. Tapi situ diminumnya juga di situ. Udah. Iya. Kan tapi nggak naik-naik. Iya kan gua tahu itu nggak mabok ya kan. Terus dia yang sosokan. Anjir. Ini barang gila sih. Ngalamin nggak? Zaman SMA tuh ada orang yang dia tuh pengen kelihatan banget, gue pemabok gitu, ngapain coba? Gitu. Nah, gue di situ tuh, gue kerjain lu. Jadi ada beberapa orang yang gue kerjain itu. Dan gue juga nggak tahu BK kayak gimana, gue nggak tahu. Dan gue belum pernah nyoba kayak gitu. Selain obat batuk gitu. Udah mulai ngelawak tuh SMA, SMKI berarti. SMKI 94 pernah diceritain kan? Iya. Di channelnya Kak Panji. Betul. 94. Betul. Gitu.
Disitulah mulai itu. Disitulah mulai gue ngelawak sampai 97. 97 bubar masing-masing. Ya. Gue ikut grup ini, udah ngelancong kemana kemari sampai 2005. Nggak ada pacarannya juga tuh SMA tuh Mas itu? Ada. Oh, akhirnya. Kelas 3 itu juga kelas 3. Kelas 3 SMA. Sama mamahnya anak-anak almarhum. Oh, itu waktu itu dia berarti anak SMKI juga, kesenian juga. Jurusan dan lu karawitan. Satu kelas. Ya. Apa waktu itu yang lu lihat waktu itu sehingga akhirnya memberanikan diri? Karena lu cuma nyebut 2 nama perempuan. Tinggi. Lilis sama satu lagi apa tadi ya? Siapa tadi ya? Yang pertama waktu SD. Mimin. Bukan Mimin, ada lagi Mimin ya. Terus gitu karena tinggi, putih. Terus kata bokap gua kan lu cari yang tinggi katanya kalau buat bini. Kenapa, Bah? Dalam gitu. Bokap gua tuh gitu, Nji. Dalam. Iya, dalam. Gua Iya. mikir kan dalam apanya? Iya. Oh ya kalau tinggi iya jauh ya gitu. Tapi ngomong-ngomong ini udah bapak manggilnya ya? Apanya? Udah. Udah. Umur berapa tadi gue lupa. Jadi dia SMP kelas 3 tuh udah manggil bapak. Oh, oke kalau Udah gitu. manggil bapak. Ya. Udah akrab lah. Jadi gue juga, nah dari situ mungkin akrabnya. Jadi kan udah kayak temen. Dari SD sampai SMP tuh udah kayak temen. Iya, Jadinya kesininya juga udah manggilnya temen gitu. Udah Tapi temen. ada haru nggak gitu bahwa gila selama ini tuh bokap gue tuh elu sebenarnya gitu. Atau aneh aja gitu. Aneh aja sih. Perasaan kenapa jadi manggil bapak gitu. Aneh Iya, aja. aneh aja. Tapi kebiasaan itu dimanfaatin lah sama gue biar gue juga deket gitu. Tapi setelah kesininya, oh ini bokap. Di situ gue mulai timbul takut kalau ada apa-apa pasti bokap tuh pasti ngapain gitu. Oh. Nah yang satu lagi tuh yang lu sangka selama ini bapak tuh siapa namanya yang dukun? Pak Danu. Itu tuh hubungan lu sama Pak Danu gimana? Ya. Aneh juga kan? Perasaan gue pikir lu bapak gue ternyata bukan iya, gitu. ternyata bukan, setelah tahu sih bukan. Nah gue tuh ada keanehan gini. Gue sering disiksa tuh dari kecil sama bokap gue tuh. Bokap beneran? Nah gitu, gue sedihnya tuh kan ini bukan bokap gue ya, kok gue digebugin gitu. Iya. Dari kecil gue gebugin terus. Nah di situ gue bertanya, jangan-jangan ini bokap gue. dia yang sering mukul gua bukan si Pak Danu. Itu malah lebih baik gitu kan, nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau orang tua sendiri pasti dia akan berani. Nah dari situ bertanya-tanya, tahu lah gitu. Tapi emang sebenarnya sebelumnya udah deket kan lu ikut dagang dan segala macamnya. Jadi sebenarnya lebih ke aneh aja ya, gila selama ini gua Aneh. pikir. Dan Aneh dia aja. mendukung lu untuk berkesenian. Oh banget. Banget sebetulnya dari kecil juga banget. Iya, Pengen makanya- apa dibeliin, ngutang apa gitu. Pengen belajar, lo lagi senang main gendang. Beliin, ngutang sama temennya. Itu diiniin, di jampe di rumah di jampe itu kawinin sama kendang biar bagus main gendangnya. Gue zaman-zaman gitu. Oh gitu. Berarti harusnya almarhum seneng lihat hidup lu hari ini ya, karena yang dia cita-citakan akan lu menjadi seniman kesampaian. Ya alhamdulillah. Ya dari dulu juga memang supportnya luar biasa gitu. Jadinya banyak kenangan lah gitu. Ya. Karena gue setidaknya gue juga banyak kelucuan, anekdot, cerita-cerita lucu kan dari bokap juga. Ya. Terus gue ceritain lagi di teman-teman SMP dapat 25 perak gitu. Jangan-jangan selama ini lu juga bukan bapaknya Iki ya? Iki bapaknya yang lain kali ya? Bisa jadi. Jangan-jangan gue bapak lo. Gue baru inget, gue pernah kerja sama dia di Melbourne apa di Sydney kalau gue salah. Melbourne. Iya, barengan sama dia, betul. Gua ingat. Sydney. Ya udah Sydney atau Melbourne, gue lupa. Ada gue juga itu. Nggak ada lu, orang gue cuma berdua sama dia. Dia nyanyi, gue ngelawak abis itu. Satu acara yang sama, gue inget. Iya, gue juga. Kan gue hostnya. Emang iya? Iya. Nggak tukang tipu nih dari kemarin nih. Nggak ada lu. Ada, di Sydney, Iki nyanyi. Nah, gua nge-host tapi di tempat lain. Ya bukan acara itu dong. Ya tapi kan bareng di Sydney. Emang iya? Iya, ada gua. Enggak, gue mabok-mabokan sama Iki, lu nggak ada? Ada. Ada. Nggak, saya nggak mabok, Iki juga Ada. nggak mabok. Tapi ini ceritanya udah panjang banget, akhirnya udah nyampe ke SMA. Sule, terima kasih atas Siap. ceritanya, menarik Terima sekali. Gue kasih. baru tahu banyak tentang Sule. Dan kalau misalnya lu dengerin atau lu nonton dari awal dan nggak skip ad, terima kasih karena AdSense-nya juga jadi bantuan untuk anak-anak Pita Kuning. Sekali lagi terima kasih. Ingat bahwa kita semua punya masa kecil untuk diceritakan kayak Sule tadi, tapi adik-adik pasien kanker yang kita bantu ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Pengen juga nyampe ke usia sekarang supaya bisa cerita masa lalunya dulu. Dan kalau misalkan lu bisa bantu dalam bentuk apapun, tentu dengan senang hati. Di video description ada rekening yang bisa dituju. Kalau pengen follow di Instagram Pita_kuning, di TikTok Pita_kuning,
di Twitter @pitakuning, Facebook @pitakuning, website pitakuning.or.id. Terima kasih banyak. Sama-sama, Sule, Kak Panji. ya, kita tutup season 1 dan kita menjelang ke season 2 di podcast Cerita Masa Kecilku. Thank you. Bye-bye. Dari tadi gue liatin, pengen gue makan ini.